Kamu tahu nggak sih? Ada seseorang di luar sana yang memikirkanmu jauh lebih sering daripada yang kamu bayangkan. Bahkan mungkin di detik ini, saat kamu mendengarkan kata-kata ini, dia sedang memikirkanmu. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa mengatakannya, ada sesuatu yang menahannya, dan hari ini aku akan ungkapkan semuanya padamu. Aku mau kamu tetap di sini sampai akhir, karena ini bukan sekadar video biasa. Ini adalah pesan yang mungkin selama ini kamu tunggu, dan percayalah, ini adalah untukmu. Sebelum kita lanjut, aku mau kamu tahu bahwa apa yang akan aku sampaikan ini bukan datang dari tempat yang sembarangan. Ini datang dari pengamatan mendalam tentang energi manusia, tentang bagaimana jiwa-jiwa saling terhubung tanpa kata, tentang bagaimana hati berbicara dalam keheningan. Dan kalau kamu merasakan getaran yang aneh saat membaca judul video ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sudah tahu bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di alam semesta untukmu. Jadi tetaplah bersamaku, karena di akhir video ini, kamu akan memahami mengapa hatimu terasa gelisah akhir-akhir ini, mengapa namanya terus muncul dalam pikiranmu, dan apa yang sebenarnya terjadi di dunia yang tidak kasat mata. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana namun sangat kuat. Ketika seseorang memikirkanmu dengan intensitas tinggi, energi mereka melintasi ruang dan waktu untuk menyentuhmu. Kamu mungkin pernah merasakan ini. Tiba-tiba kamu teringat seseorang tanpa alasan yang jelas, lalu beberapa menit atau jam kemudian, orang itu menghubungimu. Atau kamu bermimpi tentang seseorang yang sudah lama tidak kamu temui, dan esok harinya kamu mendapat kabar tentang mereka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan yang melampaui batas fisik. Tapi mengapa dia memikirkanmu sedemikian sering? Mengapa energinya terus mencarimu bahkan ketika kalian tidak sedang bersama? Jawabannya ada dalam cara jiwa mengenali jiwa yang lain. Ada orang-orang yang masuk ke dalam hidupmu bukan karena kebetulan, tapi karena ada ikatan yang sudah terjalin jauh sebelum kalian bertemu di kehidupan ini. Beberapa orang menyebutnya takdir, yang lain menyebutnya resonansi jiwa, tapi apapun namanya, yang jelas adalah ini, ketika dua energi saling mengenali pada level yang sangat dalam, mereka tidak bisa begitu saja melupakan satu sama lain. Orang ini memikirkanmu karena kehadiranmu dalam hidupnya menciptakan sesuatu yang tidak bisa dia temukan di tempat lain. Mungkin itu adalah ketenangan yang kamu bawa, mungkin itu adalah cara kamu memahami dia tanpa dia harus menjelaskan, atau mungkin itu adalah cahaya yang kamu pancarkan yang membuat dunianya terasa lebih hidup. Dan yang paling penting, dia memikirkanmu karena di level jiwa, dia tahu bahwa kamu adalah bagian dari perjalanannya, bahwa kalian berdua memiliki sesuatu yang harus diselesaikan bersama, sesuatu yang harus dipelajari, sesuatu yang harus dialami. Sekarang, aku tahu apa yang mungkin kamu pikirkan. Kalau dia benar-benar memikirkanku, kenapa dia tidak mengatakannya? Kenapa dia tidak datang dan menyatakan apa yang dia rasakan? Dan ini adalah bagian yang sangat penting untuk kamu pahami. Ada begitu banyak alasan mengapa seseorang bisa memikirkanmu dengan sangat intens namun tidak mengambil tindakan. Mungkin dia takut akan penolakanmu. Mungkin dia merasa belum cukup baik untukmu. Mungkin dia sedang dalam situasi yang rumit dan tidak ingin menyeretmu ke dalamnya. Atau mungkin, dan ini yang paling sering terjadi, dia sedang berjuang dengan egonya sendiri, dengan ketakutannya sendiri, dengan luka-luka masa lalunya yang membuatnya sulit untuk membuka diri. Tapi yang perlu kamu ingat adalah ini. Energi tidak pernah berbohong. Kalau kamu terus merasakan kehadirannya dalam hidupmu, kalau kamu terus merasakan getaran itu, kalau kamu terus merasa ada sesuatu yang menghubungkan kalian berdua, itu karena memang ada. Dan meskipun dia mungkin belum siap untuk mengatakannya dengan kata-kata,
Jiwanya sudah berbicara kepadamu melalui energi, melalui tanda-tanda, melalui sinkronisitas yang terus terjadi dalam hidupmu. Kalau apa yang aku katakan ini sudah mulai masuk akal untukmu, kalau kamu sudah mulai merasakan kebenarannya dalam hatimu, aku mau kamu tinggalkan komentar dan tulis "aku sudah". Hanya 2 kata itu. Karena ketika kamu menuliskannya, kamu sedang mengakui kepada alam semesta bahwa kamu siap untuk menerima lebih banyak kejelasan, bahwa kamu siap untuk memahami lebih dalam tentang koneksi ini. Sekarang biarkan aku ceritakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang pernah terjadi pada seseorang yang sangat dekat denganku. Ada seorang perempuan, sebut saja namanya Sari, dan dia punya teman sejak kecil, sebut saja namanya Budi. Mereka tumbuh bersama, bermain bersama, berbagi semua hal bersama. Tapi ketika mereka menginjak usia dewasa, kehidupan membawa mereka ke jalan yang berbeda. Budi pindah ke kota lain untuk kuliah, Sari tetap di kampung halaman mereka. Mereka tetap berkomunikasi sesekali, tapi tidak seintens dulu. Bertahun-tahun berlalu. Sari menikah, membangun keluarga, menjalani hidupnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap kali dia melewati tempat-tempat di mana mereka dulu menghabiskan waktu bersama, dia selalu teringat Budi. Setiap kali dia mendengar lagu tertentu, dia langsung teringat wajah Budi. Dan yang lebih aneh lagi, dia sering bermimpi tentang Budi, mimpi-mimpi yang begitu hidup dan nyata sampai ketika dia bangun, dia merasa seperti baru saja bertemu dengannya. Sari mencoba mengabaikan semua ini. Dia pikir itu hanya nostalgia, kenangan masa kecil yang sesekali muncul. Tapi seiring waktu, perasaan itu semakin kuat. Sampai suatu hari, tanpa diduga, Budi menghubunginya. Dan tahukah kamu apa yang Budi katakan? Dia bilang bahwa selama bertahun-tahun, dia tidak pernah bisa benar-benar melupakannya. Bahwa tidak ada hari yang berlalu tanpa dia memikirkan Sari, meskipun dia sudah mencoba untuk move on, meskipun dia sudah menjalani hubungan dengan orang lain. Dia bilang bahwa energi Sari selalu ada bersamanya, bahwa dia selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya, dan dia akhirnya menyadari bahwa yang kurang itu adalah kehadiran Sari. Cerita ini bukan tentang romansa yang sempurna atau akhir yang bahagia secara konvensional. Ini tentang bagaimana jiwa-jiwa yang terhubung akan selalu menemukan jalan untuk saling mengenali, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak peduli seberapa jauh jarak memisahkan mereka. Sari dan Budi tidak akhirnya bersama secara romantis, tapi apa yang terjadi adalah mereka berdua akhirnya memahami mengapa mereka tidak bisa saling melupakan. Mereka memahami bahwa koneksi mereka adalah koneksi jiwa yang melampaui bentuk hubungan apapun, dan pemahaman itu sendiri membawa kedamaian bagi keduanya. Kalau kamu melihat dirimu dalam cerita ini, kalau kamu merasakan ada seseorang yang memiliki tempat khusus dalam hatimu dan kamu tidak tahu kenapa, tetaplah bersamaku. Karena apa yang akan aku ungkapkan selanjutnya akan memberikan kejelasan yang selama ini kamu cari. Ada tanda-tanda yang sangat jelas ketika seseorang memikirkanmu dengan intensitas tinggi, dan aku mau kamu memperhatikan ini dengan seksama. Tanda pertama adalah kamu sering merasa energinya tanpa alasan yang jelas. Mungkin kamu sedang sendirian di rumah, sedang melakukan aktivitas biasa, dan tiba-tiba kamu merasakan kehadiran energi seseorang. Kamu tahu persis siapa orang itu tanpa harus berpikir. Ini bukan imajinasi. Ini adalah telepati energetik yang terjadi ketika seseorang memikirkanmu dengan fokus yang sangat kuat. Tanda kedua adalah sinkronisitas yang terus terjadi. Kamu terus melihat hal-hal yang mengingatkanmu pada orang itu. Mungkin kamu terus melihat angka-angka yang berhubungan dengannya, atau kamu terus mendengar nama yang sama berulang kali, atau kamu terus bertemu orang-orang yang memiliki kesamaan dengannya.
Alam semesta sedang memberitahumu bahwa ada energi yang sedang aktif bekerja di balik layar, bahwa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Tanda ketiga adalah mimpi yang sangat hidup tentang orang itu. Kalau kamu bermimpi tentang seseorang dengan detail yang sangat jelas, kalau mimpi itu terasa begitu nyata sampai kamu bisa merasakan emosinya bahkan setelah kamu bangun, itu karena pada level astral, kalian berdua sedang berkomunikasi. Jiwa tidak tidur seperti tubuh fisik. Jiwa terus aktif, terus berinteraksi, terus berkomunikasi dengan jiwa-jiwa lain. Dan ketika seseorang memikirkanmu dengan sangat kuat sebelum tidur, ada kemungkinan besar kalian akan bertemu dalam dimensi mimpi. Tanda keempat adalah kamu merasa dorongan yang tiba-tiba untuk menghubunginya. Kamu sedang menjalani harimu dengan normal, dan tiba-tiba kamu merasa harus mengirim pesan atau menelepon orang itu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah responsmu terhadap energi yang sedang dia kirimkan. Ketika seseorang memikirkanmu dengan intens, energi itu menciptakan medan yang menarikmu untuk merespons. Tanda kelima, dan ini yang paling halus namun paling kuat, adalah kamu merasa ada yang belum selesai antara kalian berdua. Meskipun kalian mungkin sudah tidak berkomunikasi, meskipun kalian mungkin sudah berpisah, ada perasaan yang tidak bisa kamu jelaskan bahwa cerita kalian belum benar-benar berakhir. Dan perasaan ini, perasaan bahwa ada sesuatu yang masih menggantung, adalah indikasi bahwa memang ada sesuatu yang masih harus terjadi, ada pelajaran yang masih harus dipelajari, ada pengalaman yang masih harus dilalui bersama. Sekarang, aku mau kamu melakukan sesuatu untukmu sendiri. Kalau kamu mengenali tanda-tanda ini dalam hidupmu, kalau kamu tahu persis siapa orang yang sedang kita bicarakan, aku mau kamu kirimkan video ini ke satu orang yang menurutmu perlu mendengar pesan ini. Mungkin itu adalah teman yang sedang mengalami hal yang sama, mungkin itu adalah seseorang yang perlu diingatkan bahwa mereka tidak sendiri dalam perasaan ini. Ketika kamu membagikan energi positif, alam semesta akan mengembalikannya kepadamu berlipat ganda. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Ada level pemahaman yang lebih tinggi tentang mengapa seseorang memikirkanmu, dan ini berhubungan dengan konsep kontrak jiwa. Sebelum kita lahir ke dunia fisik ini, jiwa kita membuat perjanjian dengan jiwa-jiwa lain tentang pertemuan-pertemuan yang akan terjadi, tentang pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari bersama, tentang bagaimana kita akan saling membantu dalam evolusi spiritual masing-masing. Orang yang terus memikirkanmu mungkin adalah salah satu jiwa yang punya kontrak denganmu. Mungkin dia adalah seseorang yang seharusnya membantumu menemukan kekuatanmu, atau mungkin kamu adalah seseorang yang seharusnya membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Koneksi ini tidak selalu tentang romansa atau persahabatan dalam pengertian konvensional. Ini tentang pertumbuhan jiwa, tentang evolusi kesadaran, tentang menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Dan ini menjelaskan mengapa terkadang koneksi yang paling kuat adalah koneksi yang paling rumit. Karena jiwa-jiwa yang punya perjanjian untuk saling mengajar biasanya melakukannya melalui tantangan, melalui kesulitan, melalui situasi yang memaksa kita untuk tumbuh melampaui batasan-batasan kita. Jadi kalau hubunganmu dengan orang ini tidak mudah, kalau ada banyak pasang surut, kalau ada banyak hal yang tidak masuk akal, pahamilah bahwa itu semua adalah bagian dari proses pembelajaran yang lebih besar. Sekarang, pertanyaan yang mungkin paling penting adalah ini. Apa yang harus kamu lakukan dengan informasi ini? Apa langkah selanjutnya? Dan jawabannya mungkin tidak seperti yang kamu harapkan. Karena jawabannya adalah, tidak ada yang harus kamu lakukan. Yang perlu kamu lakukan adalah menjadi sadar. Kesadaran itu sendiri adalah tindakan yang paling kuat. Ketika kamu sadar bahwa ada seseorang yang memikirkanmu, ketika kamu sadar tentang koneksi energetik yang kalian miliki, ketika kamu sadar tentang tanda-tanda yang alam semesta tunjukkan, kamu sedang membuka dirimu untuk menerima apapun yang seharusnya terjadi. Kamu tidak perlu memaksa sesuatu untuk terjadi.
Kamu tidak perlu mengejar orang itu atau mencoba membuat mereka mengakui perasaan mereka. Yang perlu kamu lakukan adalah percaya pada timing ilahi. Timing ilahi adalah konsep yang sangat penting untuk dipahami. Alam semesta memiliki jadwalnya sendiri, dan jadwal itu selalu sempurna, meskipun dari perspektif manusia kita, itu mungkin terasa terlalu lambat atau terlalu cepat. Ketika kamu belajar untuk percaya pada timing ilahi, kamu belajar untuk melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Kamu belajar untuk mengalir bersama kehidupan, untuk membiarkan hal-hal terungkap dengan cara mereka sendiri, di waktu mereka sendiri. Orang yang memikirkanmu mungkin belum siap untuk masuk sepenuhnya ke dalam hidupmu saat ini. Mungkin ada hal-hal yang harus dia selesaikan terlebih dahulu, ada pelajaran yang harus dia pelajari, ada pertumbuhan yang harus dia lalui. Dan begitu juga denganmu. Mungkin ada aspek dari dirimu yang masih perlu berkembang sebelum kalian bisa benar-benar bersatu dalam cara yang sehat dan seimbang. Jadi bersabarlah. Percayalah. Ketahuilah bahwa kalau koneksi ini adalah koneksi yang seharusnya berkembang lebih jauh, itu akan terjadi dengan sendirinya ketika waktunya tepat. Dan sementara itu, fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri. Fokuslah pada menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena ketika kamu tumbuh, ketika kamu berkembang, ketika kamu menjadi lebih utuh sebagai individu, kamu secara otomatis menarik situasi dan orang-orang yang selaras dengan level kesadaranmu yang baru. Ada sesuatu yang sangat indah tentang mengetahui bahwa seseorang memikirkanmu, bahkan ketika mereka tidak mengatakannya. Ada sesuatu yang sangat sakral tentang koneksi yang tidak membutuhkan kata-kata untuk divalidasi. Karena koneksi jiwa yang sejati tidak bergantung pada komunikasi verbal. Koneksi itu hidup dalam keheningan, dalam ruang di antara kata-kata, dalam getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Dan mungkin, hanya mungkin, alasan mengapa kamu dituntun untuk menonton video ini hari ini adalah karena alam semesta ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sedang membayangkan hal-hal. Kamu tidak gila. Kamu tidak terlalu sensitif. Apa yang kamu rasakan adalah nyata. Koneksi itu nyata. Dan orang yang terus muncul dalam pikiranmu memang sedang memikirkanmu. Bahkan di saat ini, bahkan saat kamu mendengarkan kata-kata ini. Tapi lebih dari itu, aku mau kamu tahu bahwa kamu berharga. Bahwa kehadiranmu dalam hidup seseorang adalah sebuah berkah. Bahwa energimu membuat perbedaan. Dan bahwa tidak peduli bagaimana situasi dengan orang ini akhirnya berkembang, faktanya adalah kamu telah meninggalkan jejak yang tidak bisa terhapus dalam jiwa mereka, dan itu adalah sesuatu yang sangat indah dan sangat kuat. Jadi sekarang, di saat-saat terakhir kita bersama dalam video ini, aku mau kamu mengambil napas dalam. Hirup semua kejelasan yang kamu terima hari ini. Hirup semua pemahaman baru tentang koneksimu dengan orang ini. Dan saat kamu menghembuskan napas, lepaskan semua kekhawatiran, semua kecemasan, semua kebutuhan untuk tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Percayalah bahwa apapun yang seharusnya terjadi akan terjadi dengan cara yang sempurna. Aku juga mau kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada jutaan jiwa di luar sana yang sedang mengalami koneksi yang sama, yang sedang merasakan energi yang sama, yang sedang belajar pelajaran yang sama tentang cinta, tentang kepercayaan, tentang melepaskan kontrol. Dan setiap kali kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa kita semua terhubung dalam jaringan energi yang sangat besar, bahwa apa yang kamu rasakan adalah bagian dari pengalaman manusia yang universal. Ada kekuatan yang luar biasa dalam kerentanan, dalam mengakui bahwa kamu merasakan sesuatu yang dalam untuk seseorang. Ada keberanian yang luar biasa dalam membiarkan dirimu merasakan tanpa mencoba untuk mengontrol hasil akhirnya. Dan ada kebijaksanaan yang luar biasa dalam memahami bahwa tidak semua koneksi dimaksudkan untuk menjadi hubungan yang permanen,
bahwa beberapa orang datang ke dalam hidupmu hanya untuk mengajarkanmu sesuatu yang sangat spesifik, dan ketika pelajaran itu selesai, energinya secara alami akan bergerak. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah ini. Jangan pernah menyesali koneksi yang kamu rasakan. Jangan pernah menyesali cintamu, rasa pedulimu, energimu yang kamu berikan kepada seseorang, bahkan jika mereka tidak bisa menerimanya sepenuhnya, bahkan jika situasinya tidak berkembang seperti yang kamu harapkan. Karena setiap kali kamu membuka hatimu, setiap kali kamu membiarkan dirimu merasakan dengan dalam, kamu sedang menghormati kodratmu sebagai makhluk spiritual yang sedang mengalami kehidupan manusia. Dan satu hal lagi yang sangat penting. Kalau orang ini akhirnya datang kepadamu, kalau mereka akhirnya siap untuk mengakui apa yang mereka rasakan, terimalah mereka dengan hati yang terbuka tapi juga dengan batas yang sehat. Cinta sejati, koneksi sejati, tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Koneksi yang sehat adalah koneksi di mana kalian berdua bisa tumbuh, bisa menjadi lebih baik, bisa mendukung evolusi satu sama lain tanpa kehilangan individualitas kalian masing-masing. Sebelum kita berpisah, aku mau mengajak kamu untuk melakukan ritual kecil yang sederhana tapi sangat kuat. Malam ini, sebelum kamu tidur, duduklah di tempat yang tenang, tutup matamu, dan letakkan tanganmu di atas hatimu. Rasakan detak jantungmu. Dan dalam keheningan itu, kirimkan cinta dan cahaya kepada orang yang sedang memikirkanmu. Kamu tidak perlu mengatakan apapun secara spesifik. Cukup rasakan energi cinta murni mengalir dari hatimu ke hati mereka. Ini bukan tentang mencoba membuat sesuatu terjadi. Ini tentang mengakui koneksi yang ada, tentang menghormatinya, tentang memberikan berkatimu tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Dan percayalah, energi yang kamu kirimkan akan diterima, karena energi cinta selalu menemukan jalannya ke tujuannya. Sekarang kita sampai di akhir perjalanan kita bersama hari ini. Dan aku mau kamu tahu bahwa kalau video ini menyentuh hatimu, kalau ada sesuatu dalam dirimu yang bergetar dengan kebenaran yang kita bagikan, aku mau kamu meninggalkan jejak di komentar. Tidak perlu panjang, tidak perlu detail. Cukup tulis sesuatu yang menunjukkan bahwa pesan ini sampai kepadamu, bahwa kamu merasa dilihat, bahwa kamu merasa dipahami. Karena ketika kamu meninggalkan jejak, kamu sedang mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kamu terbuka untuk menerima lebih banyak kebenaran, lebih banyak kejelasan, lebih banyak cinta. Kamu sedang mengatakannya kepada kehidupan, ya kepada pertumbuhan, ya kepada semua kemungkinan indah yang sedang menunggumu. Dan ingatlah ini, hari ini dan selamanya. Kamu adalah makhluk cahaya yang sedang mengalami perjalanan manusia. Kamu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang kamu sadari. Kamu memiliki dampak yang lebih dalam daripada yang kamu ketahui. Dan ada seseorang di luar sana yang memikirkanmu jauh lebih sering daripada yang kamu bayangkan. Seseorang yang disentuh oleh kehadiranmu, seseorang yang hidupnya menjadi lebih baik karena kamu ada. Jadi berjalanlah dengan percaya diri dalam pengetahuan ini. Berjalanlah dengan kepala tegak dan hati terbuka. Percayalah pada timing ilahi. Percayalah pada kebijaksanaan alam semesta. Dan yang paling penting, percayalah pada dirimu sendiri dan pada kekuatan cinta yang mengalir melaluimu. Terima kasih sudah menemani aku sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hatimu untuk menerima pesan ini. Dan ingat, kalau video ini berbicara kepada jiwamu, tunjukkan padaku di komentar. Aku akan ada di sana, membaca setiap kata, merasakan setiap energi yang kamu bagikan. Sampai kita bertemu lagi, jagalah hatimu, percayalah pada perjalananmu, dan ketahuilah bahwa kamu sangat dicintai.